Baik, sebelum mulai nih, kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi saya ingin memperkenalkan diri dulu supaya saya makin disayang gitu. Bercanda. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman. Nama saya Iren Setiawan. Saya tinggal di lingkungan Santo Markus. Pada malam hari ini saya tidak sendiri. Saya dibantu oleh Ci Sofi yang tinggal di lingkungan Santa Monica dan juga ada fasilitator kondang nih Bapak Ibu dan teman-teman. Itu ada Ibu Popi yang sebagai seksi SKK lingkungan dari Santo Markus dan juga ada Pak Bambang sebagai ketua lingkungan dari Santa Monica dan juga seksi SKK lingkungan Santa Monica. Pada malam hari ini kami akan mendiskusikan lebih lanjut nih mengenai tema pada malam hari ini yaitu persaudaraan dalam masyarakat. Bisa di next. Belum geser ya, Iren ya? Belum. Masih di slide yang pertama. Nggak apa, Ci. Tenang aja. Stop share dulu aja deh. Boleh, boleh. Nah, ada beberapa etika untuk mengikuti agenda pada malam hari ini. Yang pertama, diharapkan Bapak Ibu untuk datang tepat waktu ke pertemuan. Selanjutnya, apabila ingin bertanya atau berbicara, bisa menggunakan text bar yang tersedia atau chat box yang tersedia, atau apabila memungkinkan juga bisa menyalakan mikrofonnya. Selanjutnya, apabila ingin berbicara, bisa menyebutkan namanya terlebih dahulu agar orang lain bisa mengetahui siapa yang sedang berbicara. Selain itu, diharap juga apabila Bapak, Ibu, dan teman-teman sedang tidak berbicara untuk mematikan mikrofonnya. Selain itu, diharapkan juga untuk menghidupkan kamera. Namun apabila Bapak, Ibu, dan teman-teman ingin mematikannya, diperbolehkan seperti itu. Kemudian diharapkan juga untuk menyiapkan kitab suci untuk sesi malam hari ini. Oh ya, dan juga untuk sesi pertemuan malam hari ini, saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan hal sederhana nih. Jadi nanti ketika ada Bapak atau Ibu yang selesai sharing atau membagikan ceritanya, Bapak Ibu yang lainnya bisa menuliskan ucapan terima kasih di kolom chatnya. Itu merupakan salah satu cara kita untuk semakin menghidupkan tema yang akan kita bawakan pada malam hari ini, yaitu persaudaraan dalam masyarakat. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau setuju, coba angkat jempolnya gitu supaya saya tahu gitu. Nah, oke, mantap. Sebelum kita mulai mengulik materi kita pada malam hari ini, boleh kita nyanyiin lagu Mars Tahun Refleksi dulu yuk supaya semangat gitu, supaya serius tapi tetap rileks gitu. Boleh diputar Ci Sofi? Mana Iren nih kayaknya tayangannya nggak terlalu lancar ya. Boleh. Kalau aku bantu? Iya, atau share-nya dari Iren aja ya. Oke. Sebentar. Sorry Iren, aku stop dulu. Sebentar ya Bapak Ibu, maaf ada sedikit gangguan teknis. Bisa nggak Iren? Bisa, sebentar.
Apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu semua? Ya, muncul. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang tepat. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang tepat. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan, mewartakan kerajaan Allah demi gereja dan bangsa Indonesia. Sebentar, Iren mohon maaf, mungkin untuk tayang dari Iren saja ya, karena dari layar saya gambarnya pecah ternyata ya. Oke, boleh. Sebelum kita memulai sesi retret pertemuan kedua pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, di masa tobat ini, kami hendak merenungkan panggilan hidup kami untuk menjadi saudara di tengah masyarakat. Semoga melalui pertemuan ini, kami semakin menyadari kasih-Mu yang besar dan mampu menjadi sumber kasih bagi sesama. Semua ini ya Bapa, kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih Bapak Ibu tentang materi yang seru pada malam hari ini, kita ingin merefresh kembali nih materi-materi yang sudah pernah diberikan oleh Ibu Evodia di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa tema pertemuan yang diampu atau yang difasilitasi oleh Ibu Evodia kemarin? Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat untuk memberikan jawabannya. Nah, betul.
Ayo, ada Bapak Ibu lagi mungkin yang ingin memberikan jawabannya. Mantap. Betul semua. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua dulu ya sebelum nanti dibahas lebih lanjut oleh oleh fasilitator kita. Yang kedua adalah perikop apa sih yang digunakan dalam pertemuan terakhir kemarin? Kalau ada Bapak Ibu yang lupa, bisa dilihat di pertanyaan di bawah-bawahnya gitu. Itu ada kayak clue-clue sedikit kayak apa ya perikop yang digunakan di pertemuan yang lalu. Nah, ada jawaban dari keluarga Kadel. Nah, selanjutnya nih, kehadiran Yesus dan Maria itu memberi simbol apa sih dalam peristiwa tersebut dalam perkawinan di Kana? Atau melambangkan apa gitu? Nggak apa-apa Bapak Ibu kalau ada yang bingung, ada yang aduh lupa-lupa ingat gitu, tulis aja nggak apa-apa gitu, nggak bakal ada yang marahin, tenang aja. Sip. Nah, ada jawaban dari keluarga Beni Tindakan Kasih, ada dari Ibu Emma, keluarga yang peka terhadap saudaranya. Ada dari Ibu Monica, saling mengasihi. Ada mungkin Bapak Ibu yang memiliki jawaban lain? Gak apa-apa. Yang ini kan beda-beda ya, yang mungkin arti simbol yang ditunjukkan untuk Bapak dan Ibu. Pak Paulus ada solusi kasih. Mantap sekali. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa arti dari anggur yang paling baik yang masih tersedia hingga akhir pesta? Nanti jawaban-jawaban ini akan dilengkapi atau akan apabila ada yang mungkin kurang tepat bisa dikoreksi dengan Pak Bambang. Tebak aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Bapak Ibu teman-teman. Kayaknya pada ini ya masih kebingungan kali ya. Oh ini ada Bu Frida ada konsisten, keluarga dia memberikan yang terbaik. Wah, keren. Pak Yanto ada kasih Tuhan tidak akan pernah tidak pernah di sepanjang masa. Bu Susan ada berkat yang terbaik. Nah, mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan 5-8, boleh kepada Pak Bambang perjelas lagi nih kira-kira apa sih? Ya, terima kasih. Siapa? Iren ya. Ya. Jadi dari pertanyaan 1 sampai dengan 4 saya bahas satu-satu. Dari jawaban-jawaban ya udah mendekati betul atau bisa dibilang betul. Jawaban yang pertama itu mengenai persaudaraan dalam keluarga. Yang pertemuan yang pertama. Terus yang kedua, perikop yang digunakan dalam pertemuan kedua, perkawinan pertama itu perkawinan di Kana. Terus yang ketiga, kehadiran Yesus dan Maria memberikan simbol apa dalam peristiwa tersebut? Kehadiran Yesus itu keterlibatan dalam keluarga untuk menghadirkan kasih dan sukacita. Terus yang keempat, apa arti dari anggur yang paling baik masih tersedia hingga akhir pesta? Itu menandakan tanda sukacita yang tetap mengalir dari hati meski tantangan kehidupan. Itu Iren yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Bambang yang sudah menjelaskan lebih lanjut nih mengenai jawaban dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 4.
Nah, mungkin kalau dilihat pertanyaan 5 sampai 8 tuh kayak agak nggak nyambung gitu ya sama materi sebelumnya, karena pertanyaan 5 sampai 8 ini menjadi pertanyaan pembuka untuk materi kita pada malam hari ini. Nah, untuk pertanyaan kelima nih, siapa nama ketua lingkungan kita? Nah, kepada Bapak Ibu yang tinggal di lingkungan Santo Markus dulu deh, yang karena saya berasal dari Santo Markus gitu. Siapa ketua lingkungan kita? Coba. Pak Bernardus. Ah, aduh, betul kok Pak Bernardus kalau Bapak ketua lingkungan dari lingkungan Santo Markus. Ketawa-ketawa aja Pak, nggak apa-apa. Berarti benar ya Pak ya? Hadir nggak Pak Bernardus? Hadir nggak? Hadir Bu. Ya. Yang mana? Ini Sister. Mana Pak? Coba. Ya, bagus. Lanjut. Kalau ketua lingkungan Santa Monica siapa? Yang kayak tadi udah ada spoiler gitu di awal. Siapa tuh ketua lingkungan? Pak Bambang. Monica, Pak Bambang ya. Benar nggak Pak Bambang? Kalau Pak Bambang Benar. ketua lingkungan? Benar. Berarti warganya ini tahu ya. Selanjutnya dari lingkungan Santo Stefanus. Padar. Siapa nih? Padar, ketua lingkungan? Padar. Padar mantau. Mana padarnya? Ada nggak? Hadir nggak padarnya? Padarnya masih sakit katanya tadi diare, jadi masih lemas tadi bilang pada saya. Oh, Oh. tidak hadir. Iya, tidak hadir. Oh, Izin. buang air tak jemu-jemu. Selanjutnya Terus? kalau dari lingkungan Santa Febiola, siapa nih ketua lingkungannya? Ibu Bu Ana Ana. mana? Bu Ana. Boleh nyalain mic-nya Bu, dadah-dadah ke kamera mungkin. Ya, Bu Ana yang mana? Ayo. Bu Ana, muncullah Bu Ana. Muncullah. Joget dikit. Munculkan dirimu. Joget dikit. Nah. Ya, terus lanjut. Selanjutnya kalau dari ketua lingkungan Santo Benedictus, maaf. Siapa itu? Pak Berti. Pak Berti. Yang mana Pak Berti? Hadir? Hadir? Ah, itu dia. Hmm. Itu dia. Oke. Dadah-dadah tuh, dadah-dadah. Oh, dadah. Eh. Nah, lingkungan yang terakhir, tapi bukan terakhir, adalah ketua lingkungan dari lingkungan Santo Yohanes. Siapa Nah, itu? Ini dia. Siapa Mana itu? Siapa itu? Pak Mugianto ya? Ya, Pak. Yunisara. Saturina Yuni. Yunisara. Yunisara, iya. Yunisara. Oke, berarti warga wilayah 1 udah kenal ya yang ketua-ketua lingkungan dari masing-masing lingkungan. Selanjutnya nih, siapa nama Romo Paroki Santa Monica? Coba bisa, kalau ada yang mau nyalain mic-nya boleh disebutin atau mau tulis di kolom chat juga boleh. Romo Adi, Romo Haris. Romo Adi. Linus. Nah, betul sekali. Betul. Di kolom chat Romo juga banyak. Paroki ya, Romo Adi. Romo Paroki ya, lanjut. Selanjutnya nih, untuk seksi di paroki yang bertugas untuk pelayanan sosial ekonomi. Wah, apa tuh? PSE. Siapa ya? Ya, itu dah. Nah, mantap Ibu Fodia, Bu Emma, Bu ini. Nah, pertanyaan Pak Deni. Oh iya. Pak Deni. Dan untuk pertanyaan terakhir, seksi di paroki yang bertugas terkait dengan relasi gereja di tengah masyarakat. Ya. Wah, pada semangat ya, langsung ngechat ya. Mantap. Betul. Mungkin untuk pertanyaan 5-8 ingin disimpulkan lebih lanjut oleh Ibu Popi, dipersilahkan. Iya, jawabannya udah benar semua ya, mantap-mantap yang wilayah 1. Oke deh. Jadi nama ketua lingkungan tadi sudah disebutkan masing-masing ya, udah benar semua. Terus nama Romo-Romo di paroki kita juga sudah betul, ada Romo Adi, Romo Haris, dan Romo Tinus. Terus
dari seksi di paroki yang bertugas terkait pelayanan sosial ekonomi, itu seksi PSE, betul. Yang berikutnya yang nomor 8, seksi paroki yang bertugas terkait relasi gereja, ya HAK. Udah betul semua, mantap. Keren warga wilayah 1. Oke. Soalnya yang punya gereja itu wilayah 1, jadi masa nggak kenal romo-romo di paroki ya? Iya, betul Bu Emma. Nah, setelah kita bahas tentang review materi sebelumnya dan untuk membahas pertanyaan pengantar, pada malam hari ini bacanya akan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25-37 mengenai orang Samaria yang murah hati. Diharapkan Bapak Ibu untuk menyiapkan kitab sucinya terlebih dahulu. Dan untuk pembacaannya nanti saya akan menyebutkan orang pertama untuk membacakan 2 ayat pertama, dan selanjutnya akan saya pilih orang berikutnya untuk membacakan 2 ayat berikutnya hingga selesai. Jadi nanti setiap orang yang ditunjuk akan membacakan 2 ayat. Gitu. Nah, saya akan pilih dari Bapak Ibu yang mukanya tuh udah serius banget nih, kayak pengen banget baca, udah siap banget baca gitu, supaya semangatnya tuh tercurahkan gitu ya. Bisa dimulai dari Pak Paulus Wardoyo, dipersilahkan. Siap. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Bisa dilanjutkan oleh Ibu Yuni. Maaf Bu, belum dinyalakan mic-nya. Terima kasih. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ibu Silvana. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah." Masih bisa lanjutkan dengan Kak Adel. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Terima kasih. Bisa lanjutkan Tante Sally. Oma Sally. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu
membalut luka-lukanya. Sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Terima kasih. Bisa lanjutkan dengan Pak Murgianto. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Terima kasih. Bisa lanjutkan dengan Ko Paulus. Sepertinya belum di-unmute. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dimulai dari ayat ke-37. Oh, 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjuk belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekarang nih tadi kita sudah membaca kitab suci ya. Ini ada kontemplasi dan identifikasi diri. Yang pertama, peserta kita diajak untuk memilih satu peran yang terdapat dalam perikop yang terasa cocok dan menyentuh dirinya. Kira-kira peran yang mana nih dari Bapak Ibu dan adik-adik yang cocok ya dari cerita tadi, cerita perikop tadi? Ibu Popi. Ibu Popi. Ya, Pak Bambang. Ya, untuk menjawab itu mungkin saya bisa kasih gambaran ya. Di situ kan ada banyak orang ya di cerita itu, ya kan? Ada seorang ahli Taurat, ada seorang Yerusalem yang menuju Yeriko, kemudian ada penyamun yang merampok habis-habisan orang Yerusalem itu dan pergi meninggalkan sampai setengah mati. Terus ada juga seorang imam yang turun melalui jalan itu tetapi melewati orang Yerusalem itu yang setengah mati dari seberang jalan. Ada lagi seorang Lewi, dan ketika melihat orang Yerusalem yang setengah mati itu juga melewatinya dari seberang jalan ya. Kita tahu orang Lewi itu adalah keturunan suku Lewi dari 12 suku Israel. Kemudian ada seorang Samaria yang melihat orang Yerusalem itu setengah mati itu timbul belas kasihan. Dan juga ada pemilik penginapan. Jadi ada berapa orang tuh dari cerita perikop itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baru Bu Popi, posisi apa nih yang mau digambarkan? Ya, dari kita nih mana nih yang kira-kira terasa cocok ya dengan peran tersebut yang tadi sudah Pak Bambang sebutkan. Boleh di-share di chat kali ya. Ya, orang Samaria lah. Siapa itu? Yang tadi yang menyebut orang Samaria, siapa itu Bapak? Ya, tadi ada yang nyebut ya. Ferdi. Pak Ferdi ya. Ferdi. Di posisi
siapa? Pak Pak Ferdi Berti, ya? Pak Berti, Berti. Pak Berti. Nah, Pak Berti, kalau boleh tahu, kan tadi kan posisinya menjadi seorang orang Samaria yang bisa menggambarkan posisi Pak Berti menjadi Samaria itu menggambarkan apa sih terhadap kelakuannya terhadap orang Yerusalem itu? Ya, bacaan tadi sih sudah jelas sebenarnya itu gimana dia biarpun dia tidak kenal orang yang kena rampok itu, tapi karena belas kasihan, tergerak oleh belas kasihan, dia mau membantu. Jadi dia tidak memandang ini orang mana, jadi tidak ada memandang suku, agama, dan lain sebagainya. Jadi intinya orangnya itu mau membantu dengan tulus, ya karena memang orangnya mungkin baik ya memang itu. Jadi secara sukarela mau membantu tanpa mempertimbangkan atau melihat orang-orang apa yang akan saya bantu. Itu aja. Oke, itu betul, ya kan? Bisa saya tambahkan, kan kalau orang Samaria terhadap orang Yerusalem biasanya disebut dengan orang Yahudi. Biasanya orang Yerusalem sama orang Yahudi itu kan orang Yahudi memandang rendah. Orang Samaria itu kan lebih rendah. Jadi itu bermusuhan antara orang Samaria sama orang Yahudi. Nah, gambar perikop ini Yesus ingin mengajarkan mengenai perumpamaan yang menggambarkan cinta kasih yang tidak terbatas. Bahkan cinta kasih kepada orang yang membenci sekalipun. Karena orang Samaria tahu bahwa dia orang yang sedang diranda luka itu luka itu adalah musuhnya. Nah, tetapi dia tidak membenci sekalipun. Cerita ini penting sebab adalah salah satu asas dari dasar agama Kristen yaitu cinta kasih sesama. Jadi kata kuncinya di sini adalah berbelas kasih. Ya kan, dari kelebihan ataupun kekurangan kita, karena dari kekurangan kita dimungkinkan orang lain lebih memperhatikan kondisi bila dibandingkan dengan kita. Nah, kata kuncinya di situ ada berbelas kasih. Kemudian saya bisa tambahkan lagi dalam cerita ini, Yesus mengajak kita untuk memiliki hati yang terbuka dan peka terhadap kesulitan orang lain. Ketika hati kita terbuka dan peka, kita mampu menganggap orang lain sebagai saudara tanpa mengkhawatirkan dari mana mereka lahir atau berasal. Bahkan sebagai murid Kristus, kita diajak untuk mengenali Kristus di dalam diri saudara dan saudari kita yang ditinggalkan atau tersisihkan. Begitu tambahan dari saya, Bu Popi. Ya, terima kasih Pak Bambang, sudah sangat lengkap ya. Ini udah ada jawaban lagi nih, sepertinya ya dari Pak Mur sama dari Adel, jawabannya sama nih. Sama-sama menjadi yang orang Lewi. Bagaimana nih? Orang Lewi, nah alasannya apa? Bisa disampaikan? Adel sama orang Lewi. Karena orang Lewi itu dia tidak peduli itu. Baik Pak, boleh saya sharing ya? Iya. Baik. Sebelum saya menjawab itu, saya pernah mendengar ada seorang yang menceritakan lengkapnya dari kisah ini, ada latar belakangnya bahwa orang Lewi itu dianggap kaum Yahudi ya tadi, yang satu bangsa dengan orang yang dirampok. Nah, kenapa imam dan Lewi itu lewatnya seberang jalan? Karena dalam hukum Yahudi, seorang yang akan imam, misalnya dia akan mempersembahkan suatu persembahan, ketika dia lewat, tangannya saja tidak boleh memegang darah. Bayangannya saja tidak boleh kena darah. Jadi mengapa orang Lewi dan imam itu lewat seberang jalan? Itu supaya bayangannya tidak kena darah. Karena ketika dia kena darah, maka ketika dia akan
ke tempat persembahyangan, maka itu kalau itu disebut batal gitu ya. Haram. Itu terus apa? Batal. Tidak sah gitu ya. Ya. Batal. Nah, artinya apa? Orang imam dan Lewi itu bukan orang jahat, tetapi dia mengikuti hukum Taurat. Ya. Jadi imam dan Lewi itu bukanlah orang yang jahat. Dia sangat taat kepada hukum Taurat. Maka dia taat itu. Nah, yang jadi pertanyaan Yesus kan, siapa yang menjadi saudaramu? Apakah yang taat terhadap suatu kitab atau yang dia kerasa kemanusiaannya tinggi begitu kan? Nah, ketika ada pertanyaan itu Yesus murid-murid menjawab adalah orang Samaria. Nah, berarti yang terpenting di sini apakah kita menjalankan hukum atau kita mementingkan manusia. Nah, itu latar belakangnya. Nah, kenapa saya menjawab Lewi? Karena kadang-kadang kita itu, saya sendiri itu masih bersikap seperti Lewi. Kalau suruh milih sih milih orang Samaria, tetapi dalam praktek sehari-hari saya cenderung masih menjadi Lewi ya. Coba di jalan-jalan ada tabrakan, apakah saya langsung turun? Kadang-kadang pikir-pikir dulu, nanti saya nolong malah saya yang dikira nabrak, malah saya yang dikira yang mencelakai orang itu. Nah, ini adalah refleksi saya bahwa maunya sih seperti orang Samaria, tetapi dalam praktek saya masih menjadi Lewi. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Mur penjelasan dari pilihan dari perikop yang pertanyaan 1 ya. Kalau Adel gimana Adel? Sebenarnya kurang lebih mirip sama Pak Mur ya. Idealnya pengennya jadi Samaria gitu. Cuman kalau saya sih enggak sejago Pak Mur terhadap sejarah ataupun kitab suci gitu. Jadi saya nggak bisa menjelaskan latar belakangnya. Bagi saya yang terpenting adalah bukan yang terpenting sih gini, realitanya memang di lapangan sampai saat ini saya masih seperti itu gitu loh. Saya kadang mungkin nggak terlalu peduli dengan lingkungan yang ada gitu, karena ya kalau dipikir-pikir misalnya nih contohnya saya bekerja gitu, pasti saya memikirkan pekerjaan saya dulu gitu loh, ketimbang saya memikirkan orang lain. Logikanya sih bagi saya seperti itu. Nah, kalau dalam perikop ini saya bilang kenapa saya lebih menempatkan sebagai Lewi, ya karena Samaria itu belum layak saya jadikan itu diri saya, itu yang pertama. Yang kedua, Lewi itu bagi saya ya idealis saja bahwa saya hidup masih perlu yang di dunia gitu ya. Belum sampai sejauh itu saya memikirkan bahwa saya bisa mempraktekkan sebagai seorang Lewi, dan emang in real di lapangan saya belum pernah sih menolong gitu ya, cuman belum layak sih untuk menjadi Samaria. Mungkin idealisnya cita-citanya nextnya bakalan pengennya jadi Samaria gitu. Cuman kondisi lingkungan, kondisi kehidupan yang ada kadang-kadang menuntut kita menjadi udahlah nggak usah bantuin dulu, kan kita di rumah juga masih punya kebutuhan gitu ya. Ketika contoh gampangnya deh, misalnya ada teman gitu ya yang butuh gitu kan, butuh bantuan gitu. Kita kan juga mikir kalau misalnya kita bantu nanti gaji saya cukup nggak sih sampai akhir bulan, atau mungkin kalau saya bantu nanti untuk anak-anak saya ada nggak sih, atau untuk keluarga saya ada nggak sih. Kita masih di tahap egois gitu loh, masih di tahap mementingkan diri sendiri. Ya, satu hal mungkin yang saya tarik bahwa ketika kita ingin menolong itu banyak hal sih, ada poin yang bisa kita tolong. Bisa saja mungkin kita menolong dari sisi kita memberikan waktu dengan mendengarkan gitu, atau mungkin kita memberikan tenaga kalau uang kita nggak cukup, memberikan uang kalau waktu kita terbatas gitu kan. Jadi banyak pilihan sih untuk menjadi Samaria, dan saya masih berziarah untuk menuju itu. Thank you. Oke. Baik, Adel, terima kasih. Jawabannya juga memang kebanyakan juga dari kita mungkin masih seperti itu ya. Kita tidak memungkiri gitu. Jarang sekali yang benar-benar seperti orang Samaria itu, memang nggak gampang juga. Nah, oke, sekarang kita masuk ke yang kedua ya, mengenai ini nih satu kata.
dari perikop yang tadi kita baca nih. Satu kata penting. Itu yang kira-kira yang mana dari Bapak Ibu itu merasa cocok dengan perikop tadi? Kata-kata atau kalimat yang mana dari perikop ini? Nanti bisa di-share di chat ya. Bu Popi tadi Bu Evo angkat tangan. Angkat tangan, maaf Bu Evo. Boleh. Mau lanjut boleh. Saya nggak kelihatan, misalnya nggak kebuka. Maaf. Ya, terima kasih. Maaf Bu Evo. Terima kasih tadi masih kaitan dengan Lewi ya. Sedikit tambahan saja, kalau kita tahu memang Lewi kan tugasnya itu di bait suci ya. Begitu. Tadi Pak Murni sudah sampaikan bagus sekali. Tapi ada catatan penting di sini yang perlu kita ketahui bahwa di dalam ayat yang ke-30 ya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Artinya, dia bukan mau pergi ke bait Allah. Dia sudah selesai. Jadi dia sudah selesai. Jadi kalaupun dia sudah selesai, berarti kena darah tidak apa-apa, tidak najis. Tapi dia ambil dari seberang jalan. Itu ya yang tambahan dari Pak Murgi tadi ya, bahwa dia sebetulnya baru turun dari Yerusalem. Artinya dia sudah menyelesaikan tugasnya di bait Allah. Tapi itulah yang disampaikan juga oleh kita semua, termasuk Adel. Adel bilang ya kita menghindar, kita cari-cari cara aja lah gitu ya. Padahal kita ada di situ, kita mencoba menyingkir dengan alasan bahwa kita ada ini, ada itu, begitu ya. Jadi memang saya sendiri juga ya sama seperti itu, begitu ya. Lewi belum bisa menjadi orang Samaria ya, apalagi sampai kemudian mengangkat dan itu ya. Itu semua perjuangan panjang. Tetapi kita suka mencari alasan, itu ada di dalam yang ayat yang ke-30 ini. Ya, jadi bahwa sebetulnya itu bisa dia menuju, tetapi dia turun. Ya, itu aja sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Evo atas tanggapannya. Ya, benar sekali ya Bu ya. Berarti sudah selesai, sudah tidak, kecuali sebelum berangkat ke Yerusalem ya, harus bersih dan benar-benar menghindar dari hal-hal demikian. Oke, kita udah lanjut ya berarti ya. Terima kasih Bu Evo. Kita lanjut ke yang kedua tadi. Menemukan satu kata penting dari perikop yang baru saja kita baca. Kira-kira perikop apa ya? Nah, ini Pak Budi merasa iba. Ada lagi mungkin? Kata penting apa yang ada di situ? Ya, tergeraklah hatinya karena belas kasih. Pak Berti. Pergilah dan perbuatlah demikian. Dengan rawatlah dia, tergeraklah hatinya, pergilah dan perbuatlah demikian. Menyiraminya dengan minyak dan anggur. Pak Yanto. Ini kita persingkat aja ya, mengingat nanti masih banyak sekali. Ini jawabannya sepertinya semuanya betul ya, maksudnya ada kasih. Dan yang tadi juga ada jawaban
pergilah dan perbuatlah demikian. Itu di ayat ke-37. Pergilah dan perbuatlah demikian. Itu yang Yesus katakan. Ya, perbuatan kasih tentunya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut aja ya, Ren. Karena masih ada video ya, sharing video nanti. يلا القطر وسع. يلا يا ابني القطر هيمشي.
Ya, dari cerita film pendek itu ada dua ini mengenai insight atau makna apa yang dapat Anda tarik dari video yang baru saja kita saksikan. Terus kemudian apa yang membedakan antara anak pertama dan yang anak kedua. Ada yang mau volunteer, kasih pendapat. Ayo, Bapak Ibu, pemuda dan pemudi. Apapun disampaikan aja dari cerita film pendek itu. Apa yang mau digambarkan? Dari anak yang sandalnya rusak, kemudian memandang orang yang punya sepatu bagus, dan seterusnya. Udah ada yang masuk nih Pak Bambang chatnya. Bisa di itu Pak Felix ya, Pak Felix, Pak Budi ya. Bisa diceritakan Pak Budi? Ini Pak Budi apa Pak Yohanes ya? Diceritakan aja Ya, Pak. Diceritakan coba. Kadang kita berpikir bahwa kebaikan hati itu memerlukan tempat khusus atau dalam bentuk mungkin sumbangan ke tempat-tempat khusus, mungkin dalam bentuk kolekte di gereja atau apapun. Sebetulnya itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, pada saat sesuatu terjadi di sekitar kita secara spontan. Jadi kebaikan hati itu tidak bisa direncanakan. Ungkapan cinta itu harusnya itu seperti itu gitu loh. Spontan, tidak perlu direncanakan, dan dilakukan dalam situasi apapun, kapanpun kita menemukan sesuatu yang bisa situasi di mana sesama kita itu memerlukan bantuan. Jadi menurut saya insight-nya tadi ya begitu. Dalam situasi ya di situ bagaimana dan dia lebih memilih untuk memberikan sepatunya yang satu. Temukan sepatunya di bawah. Itu kan reaksi spontan dari tanpa perencanaan. Jadi kalau memang kita mau melakukan sesuatu, jangan ada keterpaksaan ya, Bu. Iya, nggak usah. Ya. Saja apa adanya. Jadi sebetulnya kita itu sederhana kok. Ya. Benar sih. Kalau boleh saya lengkapi dari cerita pendek itu, di situ ada anak yang sandalnya rusak, kemudian di situ ada suatu cerita kejujuran dimulai dari keinginan dalam diri kita, tetapi yang merasakan bukan haknya. Dengan anak yang kedua yaitu yang punya sepatu, yaitu kepedulian terhadap sesama melalui kerelaan untuk memberi yang diharapkan bukan dari suatu keterpaksaan. Walaupun tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya. Itu yang bisa saya share dari film itu. Ada yang lain yang mau melengkapi? Bang, ini ada beberapa chat dari Bu Susan, Pak Paulus, kemudian dari tidak ada rasa iri dari Bu hati, Frida, dari Pak tulus Janto. menolong. Oke. Terus kegigihan untuk berbuat baik, berbuat manis. Amin. Nah, baguslah. Boleh saya ke tambah lagi, Pak? Boleh, Bapak. Kalau dari sisi saya, kalau kita lihat video itu memang video itu sebenarnya sangat populer. Itu mungkin dari ide awalnya dari saat cerita Muhammad Gandhi. Itu ada cerita yang sangat fenomenal di India. Muhammad Gandhi itu pada saat dia naik kereta, sandalnya itu lepas. Makanya dia lihat
mungkin ada orang lain yang bermanfaat, sendalnya itu dilempar lagi. Jadi misalnya dia akhirnya di pada naik kereta dia tidak menggunakan sendal. Jadi itu ide dasar daripada video itu mungkin seperti itu. Mungkin dikembangkan dengan kejujuran anak itu tadi. Nah, tapi dari dua cerita di Alkitab dan cerita video tadi, mungkin ada suatu benang merahnya yang saya lihat bahwa kita berbuat kasih adalah unkondisional. Jadi istilahnya kita tidak bisa merencanakan. Misalkan kalau kita membuat kasih itu adalah, oh kita rencanakan uang saya ada berapa ya, saya mau kasih. Atau misalkan saya buat kasih ini akibatnya apa ya. Mungkin dari cerita Alkitab dan video itu mungkin kita berbuat kasih yang seperti tadi Ibu, maaf tadi saya lupa saya, yang bahwa unconditional, kapanpun juga kita bisa berbuat kasih. Jadi kadang-kadang justru kalau kita berbuat kasih, kalau kita memikirkan akibat dan apa dan sebagainya, akan menjadi sulit bagi kita untuk berbuat kasih. Jadi berbuat kasihlah apa adanya gitu loh. Mungkin kalau kita berpikir justru malah kita tidak bisa berbuat kasih. Mungkin seperti orang Lewi ataupun seperti pemuka agama atau yang lain. Tapi mungkin orang Samaria ataupun misalkan seperti cerita anak kecil yang naik kereta tadi, dia berbuat kasih unconditional, istilahnya berbuat apa adanya. Itu mungkin lebih cocok pada saat sekarang. Karena kalau misalkan seperti kejadian kita sehari-hari, misalkan seperti Pak Mul bilang tadi, kalau ada kecelakaan, pasti kita berpikir kan, kalau saya membantu, kita ada masalah, nanti dianggap sebagai penabrak, atau nanti saya harus bercapek-capek, atau saya nanti telat pulang ke rumah, atau telat ke tempat kerja. Jadi banyak yang kita pikirkan. Jadi bagi saya adalah bahwa berbuatlah kasih apa adanya ya, pada saat apa yang kita bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Berarti banyak ya yang kita mau bisa gali dari cerita-cerita, dari contoh-contoh yang sudah kita saksikan bersama. Apapun memang dari hati kita yang paling penting yaitu kerelaan mau berbuat sesuatu terhadap sesama. Iren, kita lanjut aja yang mengenai kisah inspirasi. Nah, di sini ada kisah inspirasi pemuda Bekasi bangkitkan kesadaran masyarakat untuk lawan corona. Saya ceritakan sedikit pada masa melawan pandemi corona. Salah satu adalah kekompakan memerangi serbuan virus dari asal Wuhan itu ya, di mana sudah dilansir dari Liputan 6 bahwa sekelompok pemuda asal dari suatu RW rukun warga Kelurahan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, bahu membantu sesama memerangi pandemi corona di wilayahnya dengan melakukan penyemprotan desinfektan secara serempak di wilayah tersebut. Jadi itu merupakan gotong royong pemuda Karang Taruna di wilayah RW 021 Kelurahan Kaliabang Tengah. Ini diangkat dari Merdeka.com dia. Hal-hal demikian juga bisa kita lakukan di wilayah kita, terutama di wilayah 1. Jadi untuk suatu keterlibatan kita di tengah masyarakat. Kita masuk slide berikutnya. Nah, di sini Yesus mengajak. Di sini dalam cerita film, saya gabungkan cerita film pendek tadi dengan cerita inspirasi. Di sini Yesus mengajari kita untuk mempunyai hati yang peka terhadap kesulitan orang lain. Terus yang kedua, Yesus mengenali Kristus di dalam diri saudara dan saudari kita yang ditinggalkan atau tersisih. Terus yang ketiga, itu menyadari spiritualitas persaudaraan, yaitu alasan kita untuk mengasihi dan menerima semua saudara dan saudari kita, yaitu Tuhan sendiri hadir dalam diri sesama kita yang memerlukan bantuan dari kita.
pada slide selanjutnya ini ada beberapa capture yang bisa nanti di chat itu nanti disampaikan. Slide coba yang selanjutnya, Irin. Nah, reaksi cepat nih. Masalah apa yang dapat Anda lihat melalui gambar-gambar yang ditampilkan berikut ini? Nah, maksudnya cepet-cepetan. Oke, gambar pertama. Apa itu? Peduli dengan kesehatan. Dengan kesehatan. Di situ ada gambar apa? Ada Pak Polisi, ada pemulung. Gambar orang menggunakan masker. Nah, jadi suatu peringatan kepedulian kita. Ada prokesnya. Terus slide kedua. Apa ini di penjara atau apa? Yuk. Isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Di depannya itu ada makanan. Kayaknya dia nggak bisa ngambil kan? Siapa itu? Kan nggak bisa ambil, sengaja ditaruh di situ. Jadi dia bilang terima kasih pada yang ngasih. Berarti ada pertolongan dari lingkungan sekitarnya, di mana dia isolasi mandiri. Ada kepedulian ya dari lingkungan sekitar. Terus gambar yang ketiga. Nah tuh, ngapain lagi berdoa tuh lagi apa? Kecapean. Kecapean itu. Kecapean. Tenaga medisnya sedikit, yang kena banyak. Ya kecapean lah. Ya kita patut berdoa kepada tenaga medis supaya dia tahan. Itu petugas kebersihan, Pak. Tenaga medis, Pak. Petugas kebersihan. Petugas kebersihan ya. Yang kecapean itu, Pak, kasihan. Oh iya tuh petugas kebersihan. Oh iya, apalagi petugas kebersihan di rumah sakit banyak itu limbahnya kan. Nah, limbahnya juga bahaya tuh. Iya, lebih beresiko juga ya kayaknya. Iya, limbahnya lebih bahaya. Terus yang ketiga, yang keempat ya. Petugas pemakaman. Nah, ini kalau dari yang kena pandemi corona itu tidak bisa tertolong ya. Masuk rumah masa depan ya Pak Bambang. Korban pandemi, Pak. Iya, korban pandemi. Kelelahan juga tuh Pak. Jadi kita mesti sadar. Jadi kita mesti sadar prokes. Kita harus melindungi orang-orang yang lebih tua. Kalau kita masih muda ya, jangan kalau kemana-mana harus pakai masker. Sebelum berinteraksi dengan orang tua, harus apa? Harus jalan prokesnya. Cuci tangan, cuci kaki, mandi, ganti baju, semuanya bersih, baru ketemu orang yang lebih tua atau orang tua kita. Itu sangat penting. Terus yang kelima, nah itu apa itu? Angkringan. Digerebek tuh. Tidak apa, itu melanggar prokes. Orang ada kerumunan kalau angkringan gitu Pak biasanya. Kerumunan itu, makanya kita jangan kerumunan deh. Aduh, jangan. Live streaming aja Pak Bambang, nggak apa-apa. Iya, live streaming aja. Kalau kerumunan atau itu salah tulis, jadi resiko. salah tulis spanduknya diturunin tuh, aneka nasi kucingan. Iya itu, aduh. Ya mudah-mudahan di wilayah 1 nggak ada seperti itulah ya. Kita dukunglah prokesnya. Ada lagi slide-nya? Aduh, itu banjir loh. Banjir di Jakarta ya. Nah, banjir Jakarta. Kalau banjir ini prokesnya udah susah nih kalau banjir ya. Yeah. Paling kita hanya bisa untuk melakukan suatu apa nih terhadap korban banjir misalnya. Pak. Mengurangi sampah. Mengurangi sampah. Berdoa supaya nggak hujan. Gubernurnya diganti, Pak. Waduh, gubernurnya diganti. Waduh, susah itu. Dalam. Nunggu waktunya. Nunggu waktunya, nggak boleh kudeta itu.
Nggak boleh, mesti tunggu waktunya. Ya kan, saatnya kan belum tiba. Terus ada lagi? Di sini ada video mengenai guru susah sinyal. Oh, Bapak nyindir. Saya buka dulu sebentar ya Bapak Ibu. Bukan nyindir ini, aduh. Dilihat Apa, Irin? dulu. Saya buka dulu, nanti baru saya share screen sebentar. Ya. Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, kemudian bekerjasama dengan Orali, itu akan mencoba menjembatani masalah ini, khususnya di daerah-daerah yang betul-betul blank, baik itu internet maupun sinyal BTS. Maka dipilih oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, Pak Amiruddin, Desa Kalijering, Kecamatan Pandureso yang blank. Kalau kondisi untuk sinyal memang blank dari sini, blank. Untuk sinyal internet blank itu kan kalau dari sekolah ini saya lihat itu menarik kabel sangat panjang sekali fiber optik ke desa Merdan, jadi tidak efektif dan masyarakat sekitarnya juga tidak mempunyai gadget itu yang lebih utama ke situ. Dalam hal ini Orari Lokal Kebumen yang notabene adalah di bidang komunikasi, maka kami menjembatani proses pembelajaran jarak jauh ini dengan gelombang radio, komunikasi radio. Kami menyiapkan 25 buah handy-talkie HP yang disebar di 17 titik siswa yang nantinya dipusatkan di SD Kalijering ini untuk guru itu bisa mengajar secara bergantian. Ini jangkanya lama ini. Dari Orari akan pendampingan mungkin selama 5 hari. Nanti setelah itu akan dicoba dilepas, dalam artian tetap dijaga oleh tim teknis. Tapi untuk anak-anak diharapkan sudah bisa berinteraksi sendiri dengan alat komunikasi yang ada. Mumpung jenengan isi posisi di situ, minta tolong telepon ke putrane jenengan untuk di SD Kalijering listrik padam dari kemarin. Ada kendala utama di Kalijering ini bahwa sinyal tidak bisa menjangkau semua siswa. Itu kendala utama kami dan guru-guru di SD Kalijering. Kami guru-guru saya anjurkan untuk menulis, kemudian difoto, dikirim melalui WA Pak. WA Paguyuban Wali Siswa. Namun tidak efektif ternyata Pak. Kemudian kami berusaha untuk bisa mendapatkan sinyal dari teman guru kami menghubungi Diskominfo, kemudian salah satunya dari Orari survei ke sini. Dan alhamdulillah mulai hari ini bisa kami rasakan ini mudah-mudahan ke depan lancar. Yang menyebabkan flora dan fauna Indonesia itu beraneka ragam itu terbagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor abiotik, yang kedua adalah faktor biotik. Nah, itu video guru yang susah itu di pelosok itu. Kebumen, mungkin Kebumennya dalam lagi kali. Apa Kalijering atau Pak itu desa Kalijering kali ya? Ya, Kalijering. Kalijering. Terus itu ada apa kalau desa itu ada apa tuh Pandureso? Kecamatan kali ya? Kecamatan Pandureso. Saya rasa itu paling pelosok kali ya, makanya susah sinyal. Di situ, Mak. Dari video tersebut ada 2 pertanyaan. Apakah Anda punya pengalaman bekerja sama sebagai anggota masyarakat? Slide-nya apa, Irin? Slide-nya. Ini belum tertampilkan ya, Pak? Kenapa? Belum muncul ya? Belum. Muncul. Oke. Sebentar, maaf. Apakah sudah muncul?
Ya. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Apakah Anda punya pengalaman bekerja sama sebagai anggota masyarakat di tempat Anda tinggal, lintas agama? Terus apakah dapat berbagi suka dukanya? Terus yang kedua, apa yang dapat kita lakukan sebagai satu komunitas umat beriman di tengah masa pandemi ini untuk menghadirkan wajah kasih Allah di tengah masyarakat kita? Ada yang mau sharing? Di sini banyak Bapak dan Ibu guru nih, Pak Bambang. Nah, jadinya tadi katanya itu bukan ngecek kalau itu kan nggak ngecek Ibu guru, Bapak guru. Aduh, mohon maaf, saya ini cuma menyampaikan. Oke, saya mau berbagi. Nah, terima kasih. Suster mau berbagi. Ya, Suster. Di RT kami 04 RW 05 di sekitar gereja ini, Ibu RT RW-nya menggerakkan kita yang tadi seperti film yang sudah ditayangkan tadi, berbagi makan kan ya, lalu ditaruh di depan rumah masing-masing, didaftar hari Senin siapa, hari Selasa siapa, hari Rabu siapa, begitu. Ini satu bentuk kepedulian. Kata kuncinya tergeraklah hatinya oleh belas kasih Allah. Kata tergerak ini menggerakkan banyak orang, lintas agama, lintas ras, lintas suku, lintas segala-galanya tanpa batas ya. Jadi pandemi ini bisa menggerakkan kita semua, dan ini sejalan dengan kitab suci yang kita dalami pada malam hari ini. Dan saya kira ini sudah dilakukan oleh kita semua di wilayah Anda masing-masing, dan saya kira ini terus dilanjutkan, jangan berhenti hanya pada masa pandemi. Kepekaan, kepedulian, belas kasih yang sudah kita dalami, sekarang kita wujud nyatakan. Tadi tidak berhenti hanya pada di pikiran, tapi di hati dan action, dan ini diwujudkan, dan ini akan menjadikan buah-buahnya nanti dirasakan orang lain sesama ya. Jadi amin, penting ini. Saya pernah punya pengalaman ketika beberapa dulu tahun lalu bersama anak-anak dulu, kita pernah live in di Bandar Gebang. Bagaimana komunikasi di Bandar Gebang yang luas ratusan hektar itu kita bisa berkomunikasi. Dan saya betul itu dengan orari itu tadi kita bisa berkomunikasi dengan orang satu dengan yang lain. Sehingga ketika ada pengumuman-pengumuman dari Pak RT itu seluruh wilayah Bandar Gebang yang luasnya puluhan hektar itu bisa terdengar berkat orari itu. Memang ini salah satu cara untuk berkomunikasi ketika sinyal HP tidak terjangkau dan sebagainya. Jadi penting, perlu bagi kita terus mengupayakan sumbangsih dari kita, apa yang bisa kita buat untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita, untuk anak-anak kita, membantu. Ketika ada kesulitan di sekitar kita, jangan segan-segan kita membuka diri. Pasti ada resiko. Tadi Pak Mur kan bilang resikonya, wah nanti dikira saya pelaku, dikira ini. Selalu. Anda diam ada resiko, Anda bergerak juga ada resiko. Dua-duanya ada resiko. Maka kalau kita mau belajar sama seperti Yesus, berani bergerak, dua-duanya tentu ada resiko. Saya kira ini refleksi yang baik untuk kita di masa pandemi ini, dan dapat berbagi itu pasti suatu kegembiraan. Ada pepatah, lebih baik saya tertipu daripada saya menipu. Ya, atau misalnya ketika di perempatan depan BSD situ ada orang minta-minta, waktu itu juga pernah yang menuju ke stasiun Rawabuntu, ada bapak-bapak duduk di pinggir jalan itu dilipat kakinya. Saya pikir itu buntung. Ternyata suatu hari bapak itu berdiri dan jalan, dan tepu-tepu ya toh. Nah, pernah saya mengelurkan uang itu sedikit dan kasih makanan. Ternyata tertipu, tapi bagi saya lebih baik saya tertipu daripada saya menipu.
Dan prinsip-prinsip inilah mungkin yang harus juga kita buat, sehingga kita seperti tadi Anda katakan, jangan pikir-pikir, kalau mau berbuat, berbuatlah, dan jangan ditunda-tunda, supaya Anda tidak menyesal. Seperti juga orang Samaria, ya saya kira seperti Yesus sendiri. Dan mari semangat ini terus kita gulirkan untuk senantiasa berbagi dan berbagi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Suster sharingnya. Terima kasih Suster, semangat sekali. Kita wajib untuk melakukan apa yang sudah disampaikan Suster. Kemudian kita lanjutkan dengan aksi-aksi kita. Ini ada catatan aksi-aksi kita, ada 3 aksi kita keterlibatan di dalam masyarakat. Aksi pertama, slide. Aksi pertama, mari kita semakin mengasihi di tengah masyarakat dengan peduli dan siap untuk turut serta dalam berbagai pelayanan di tengah masyarakat. Aksi kedua, aksi keterlibatan. Mari kita semakin terlibat di tengah masyarakat dengan menjadi promotor protokol kesehatan demi keselamatan semua. Aksi ketiga, aksi menjadi berkat. Mari kita semakin menjadi berkat di tengah masyarakat kepada saudara-saudari kita yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas. Terutama mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi jangan kita menutup mata. Jangan pokoknya ada yang perlu kita bantulah. Jangan ditimbang-timbang. Udah selesai? Jangan pilih gitu. Pak Bambang, maaf, ini sepertinya ada yang mau sharing Pak mengenai komunikasi tadi ya. Sepertinya mau sharing singkat. Waktunya masih ada ya? Ya, masih ada Pak Bambang, masih ada sedikit. Nggak apa-apa, sharing bagus kok. Ayo, Bapak Ibu yang mau sharing, bagus. Ya, mungkin dari saya Pak Bambang. Oh, Bu Sofi. Tentang sharing. Saya kalau yang di masa pandemi ini, mungkin saya mau sharing tentang pengalaman apa yang saya alami bersama murid-murid juga di sekolah selama masa pandemi. Kalau tadi di video kan kita sempat melihat bahwa itu yang terjadi kalau di masyarakat, terutama di daerah mungkin yang itu lokasinya agak pelosok ya, jadi sinyalnya mungkin kurang menjangkau di daerah-daerah tersebut. Sedangkan mungkin sedikit berbeda dengan kita yang berada di daerah perkotaan. Di satu sisi bersyukur kita bisa dapat sinyal yang lebih baik. Saya tahu di sini ada banyak Bapak Ibu juga yang berprofesi sebagai guru, pasti punya banyak pengalaman sharing juga ya gitu. Bagaimana berelasi dengan murid-murid kita selama di sekolah dalam kondisi pandemi ini. Itu sangat bervariasi sekali. Di satu sisi jadi sesuatu aktivitas yang baru, cukup menantang, ya seru, ya fun, tapi stressful juga kadang-kadang murid-muridnya. Mungkin yang bikin seru begini, kalau biasanya sekolah itu tatap muka langsung di ruangan kelas antara guru dan murid, tapi kalau sekarang tatap mukanya secara virtual, ada mungkin Bapak Ibu di sini ada yang pakai Zoom mungkin ya kelasnya, tapi ada juga yang pakai Google Meet. Kalau saya di sekolah kebanyakan Bapak Ibu gurunya pakai Google Meet, jadi suaranya nggak terdengar ya. Fasilitas-fasilitas yang bisa memungkinkan kita untuk bisa bertemu secara virtual, secara online itu digunakan. Juga untuk misalnya ngumpulin tugas segala macam itu pakai Google Classroom lah gitu, dan lewat email lah dan sebagainya. Nah, tapi yang seru dengan tatap muka secara virtual, mungkin yang biasanya kita nggak terlalu memperhatikan wajah satu sama lain, ketika kita belajarnya virtual, semua tertampil wajahnya di satu layar, gitu. Baik gurunya, murid-muridnya. Nah, murid-murid, ini sih saya cerita pengalamannya murid-murid dulu. Murid-murid yang agak-agak pemalu, yang biasanya kalau
nggak suka jadi pusat perhatian di kelas. Ini kadang-kadang jadi kendala nih. Begitu belajar online, langsung beberapa murid ini nervous jadinya. Harus open kamera, close kamera nggak boleh, pasti dimarahin sama gurunya, ayo kameranya dibuka gitu. Saya pernah dengar satu cerita lucu. Saya kadang-kadang suka ikut seminar online juga, nih sharingnya dari guru-guru dari berbagai macam sekolah yang lain-lain. Ini pengalaman guru-guru yang lain juga seru. Kadang-kadang kan kita memang susah ya, nggak selalu murid bisa open kamera. Kadang-kadang kameranya juga ditutup, entah karena kendala sinyal atau kadang-kadang mereka ini juga ya kadang-kadang ada juga sih yang agak-agak nakal-nakal ditutup kameranya. Lalu mereka makan, belajar sambil makan. Kadang-kadang ada yang belajar mungkin di kasur, tidur-tiduran. Nah, kalau pengalaman saya dengan orang tua, nih kadang-kadang ini juga ya, banyak murid yang belajarnya kan di kamar mereka jadinya ya, di meja belajarnya tinggal buka laptop tetap berada di kamar walaupun itu di meja belajar. Orang tuanya yang bilang ini anak seharian di kamar, tidur di kamar, belajar di kamar. Mungkin makan aja yang keluar, syukur-syukur keluar. Kalau mungkin ada juga yang makan juga di kamar. Sama orang tuanya sampai diusir-usir, ayo kamu keluar kamar gitu, kamu jangan di kamar melulu gitu. Ada beberapa orang tua yang seperti itu juga gitu. Ya seperti itu sih kurang lebih suasana belajarnya gitu. Dan juga kalau saya sendiri kebetulan sebagai konselor di sekolah, jadi saya konselingnya online. Itu luar biasa sih. Kalau sinyalnya bagus, lancar, oke. Tapi begitu sinyalnya cuaca hujan, sinyal putus-putus, nggak jelas ngomongnya apa. Murid itu biasanya kalau saya tanya, coba nak diulangin lagi, itu tadi ngomong apa ya? Ya pasti mereka bete juga lah kalau terlalu sering. Coba diulang dong gitu kalau sinyalnya ada kendala. Jadi kurang lebih seperti itulah gambaran sekolah online kalau di daerah perkotaan. Bersyukur kita punya sinyal yang cukup baik gitu ya. Jadi kelas online kurang lebih jalannya cukup lancar. Oh, termasuk nih murid-murid lagi masa tes, jadi tesnya juga dilakukan semuanya secara online gitu. Seperti itu sih kurang lebih Bapak Ibu, Suster, teman-teman OMK, kira-kira seperti itu suasana belajar online gitu. Itu aja sih mungkin ya sharingnya ya Pak Bambang. Terima kasih Sofi. Ya, Ibu Popi sama-sama. Kita di sini bersyukur ya karena masih bisa live streaming lihat tatap wajah. Kalau yang seperti tadi hanya menggunakan HP orari itu kan mungkin lebih sulit lagi ya gitu. Ya kondisinya sih masing-masing ya, Pak, ya. daerah itu beda-beda ya. Ya kadang-kadang saya juga lagi Zoom nih, kalau lagi Zoom lagi belajar ada KPKS ya. Ya udah, kadang-kadang saya pakai Bluetooth aja, Bluetooth untuk suara, kan kamera dimatiin. Ya udah saya ajak tidur itu kamera lagi speaker aktif. Jadi sambil tiduran saya dengerin. Kadang-kadang sih begitu ya. Karena kalau duduk 3 jam duduk ya lumayan juga ya. Pada mungkin udah nggak kerja, udah hampir 3 tahun lebih nggak kerja, yang nggak pernah duduk-duduk, sekarang duduk-duduk lagi ya, gitulah. Ya, kita masuk udah tahap akhir ya. Iya Pak. Kita masuk ke doa penutup atau kita mau itu suatu gimana Bu Popi atau Bu Irin ya? Yang resume ada resume enggak? Udah sih Pak, habis ini langsung doa penutup. Nah, untuk doa penutup ya sudah. Kita tutup dengan doa penutup. Oke, kita persiapkan untuk doa penutup Bapak Ibu, pemuda-pemudi, suster, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, Putramu telah menjadi teladan kasih melalui
sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Semoga kami mampu untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat di tengah masyarakat. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami menemukan kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Semua ini ya Bapa, kami serahkan kepadamu dengan perantaran Kristus, Juru Selamat kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada pengumuman, Bu Irin? Irin. Ya. Irin, ada pengumuman? Sofi? Akan diputar lagu penutup terlebih dahulu ya. Oke. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli.